Silakan Bu Iva. Mohon Bapak Ibu untuk adik-adik untuk mute dulu. Oke Pak Uspo, you may start it. Silakan Bu Iva. Bu Iva, bisa dimulai Bu Iva? Masih mute itu Pak Iva. Coba host Pak Uspo. Host yang unmute. Pak Uspo. Sudah. Bu Iva sudah bisa unmute atau belum? Masih mute itu Bu Iva. Masih mute Bu Iva. Dari Pak Puspo nggak bisa unmute-nya, unmute-kan Bu Iva. Saya klik tapi nggak. Halo, halo. Iya, mohon maaf tadi saat malam kan bilangnya Pak Puspo, makanya saya nggak siap. Sebentar. Saya kan di 2. Saya akan mencari dulu Pak, filenya yang itu apa namanya? Jadwal. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hussein sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang saya hormati para pengurus MGMP Provinsi Jawa Timur, ada Pak Purnomo, kemudian Bapak Puspo, ada Bu Uli dan Pak Wahid. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada siang ini diberikan waktu dan kesempatan dan juga kesehatan sehingga bisa bertemu dalam tata maya dalam siang setengah sore atau memang sudah sore ini ya. Selanjutnya salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliau pembimbing kita dari gelap ke terang menuju Islam kita. Untuk susunan acara pada siang hari ini atau sore hari ini adalah pembukaan, kemudian doa, selanjutnya sambutan, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, dan kemudian kesimpulan dan penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Purnomo. Bapak Purnomonya sudah siap? Siap. Baik, saya persilahkan pada Bapak Purnomo untuk membacakan doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
perkenankan saya memandunya secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami semua berkumpul di sini dalam acara technical meeting pada English Festival 2024 yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kelancaran, berikanlah kemudahan, berikanlah keberkahan sehingga acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik dan Engkau ridhoi. Semoga tujuan kami mengadakan English Festival ini demi siswa-siswi SMA di seluruh Jawa Timur mampu menggunakan bahasa Inggris sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Purnomo. Semoga doa yang kita panjatkan nantinya akan menjadikan acara kita lancar tanpa halangan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Muhammad Hussein. Saya persilahkan. Time is yours, Cap. Thank you, Bu Iva. Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, let us try to express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because of Him only that we can be here in the online session of technical meeting, English Festival, Second English Festival 2024, in a very good condition. Everyone, let me greet everyone here. The very brilliant student. Hello, everyone. Hello, sir. Okay, I can see the very good students from over here, and I believe that everyone taking a part in this event are very prepared, and you have already got a very good motivation to become the winners. And I believe even that later on we gonna have only the very limited number of the students becoming the winners. From the very first time, I say that you have already been the winners from the very first time. Congratulations for all of you. Everyone, to let you know that in Second English Festival, here we have already got 3 different competition. The first one is the English speech, and second of all we have culinary vlog, English culinary vlog, and the last one we have English Olympiad. Everyone, just to be sure, at the very beginning, your motivation should be clear, that you want to take a part in the competition, that you want to raise your level, that you want to even make yourself better. Because we believe from the very first time, competitiveness is very important to raise your standard, to raise your competency. Any kinds of awards, probably that one should be coming only the bonus, but the first priority should be your own process, how to be that kind of winners. I said it earlier that you at the very first time, by enrolling, by taking a part of this competition, that you have already been the winners. Somehow in these kinds of contact, I need to congratulate you, for all of you, for from the very first time by being guided by your teachers. And hello teachers, thank you very much for your guidance for your students. On behalf of the English Teacher Association,
We would like to thank you for any kinds of help, for any kinds of good willingness, for any kind of good motivation, and hope that everything you have already decided will be rewarded as a good deed. Everyone, and later on during this session, we are going to have the very detailed explanation for each competition, hoping that you are going to have a very close look and you are going to have a very you are going to have a very full of concentration, and hoping that later on you are going to have maximum understanding to what is each competition all about. Again and again, on behalf of English Teacher Association in East Java, we would like to promote you these kinds of event, hoping that later on everyone in East Java will raise their standard, will have a better competency, and later on will also raise the standard of the level of education in Indonesia. Thank you very much for joining. Again and again, we would like to have this, hoping that everything you have already decided will be awarded as a good deed. Thank you. I return back again to Bu Iva. Thank you very much. Final say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Captain. Terima kasih kepada Pak Kusen. Dan acara selanjutnya adalah pemaparan Juknis English Festival 2 tahun 2024 yang kali ini akan dipandu oleh Bapak Wahid Maulidi yang kemudian disambut dengan tanya jawab. Kepada Pak Wahid, time is yours. Okay, thank you to our Master of Ceremony, that is Ibu Iva Titin Sofia from Lamongan. First of all, thank an excellency to our Captain of English Teacher Association of Java, and honorable to all the committees also. And my gratitude will always present to all English teachers in East Java province, and all my proudly, that is all the student, participant of this English Festival 2 year 2024. Okay, for making not longer, I will tell about the instruction of every from speech and clock, maybe, yeah, Bu Iva, yeah, or Bu Iva, yeah, Bu Iva, you ready? Clock, not ready Okay. yet. Not ready yet, sir. I'm the last. Okay, Mr. Puspo, as the operator today, please help me to show the instruction for every competition. Share screen. Yes, share screen, please help me. I will tell in Indonesian language because it will be make this shorter. Yeah, baik. Just a minute. Nah, okay, thank you. Just a minute. Just a minute. Presented, Pak Puspo. Present. Yes. Okay. Okay, thank you. Baik, Bapak Ibu guru bahasa Inggris SMA se-Provinsi Jawa Timur dan juga all participant, ini adalah hari technical meeting, jadi semua juknis-juknis apapun itu terkait tentang lomba speech, slot, dan Olimpiade akan dijelaskan hari ini. Yang pertama, berikutnya Pak Puspo. Yang pertama perlu diketahui oleh adik-adik dan Bapak Ibu semuanya, untuk tahun ini ini adalah tahun ketiga kita untuk mengadakan English Festival. Tahun lalu kita punya 2 lomba, tahun ini ada 3 lomba, yaitu English Speech Competition, kemudian English Culinary Vlog Competition, dan yang terakhir English Olympiad. Next, Pak Puspo. Berikutnya, please. Tolong ya, Baik. adik-adik, Untuk jangan jumlah peserta IPES 2, IPES yang kedua, untuk rekapitulasinya untuk speech yaitu sebanyak 346 peserta. Wow, lumayan besar ini, lumayan banyak. Terus juga yang kedua ada vlog dengan jumlah partisipan sebanyak 112 participants. Kemudian yang paling banyak ini applause untuk everyone, untuk semuanya itu Olimpiade gitu ya, ada sebanyak 541 peserta Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu. Next berikutnya Pak Puspo.
Baik, untuk timeline Bapak Ibu, seperti yang di juknis awal begitu ya, timeline-nya sudah jelas. Namun di sini ada tambahan yaitu di English Olympiad, karena jadwal English Olympiad itu ada di tanggal 19 Oktober Bapak Ibu ya. Kemudian untuk upload hasil karya semua itu baik itu speech dan vlog itu tanggal 5 sampai tanggal 12. Tanggal 5 itu sudah start, berarti tanggal besok ini sudah bisa untuk mengupload hasil karya. Namun di pengisian Google Form ada apa saja, monggo silakan nanti malam atau besok panjenengan atau adik-adik semuanya bisa melihat Google Form-nya. Kira-kira isinya tuh apa saja yang harus dimasukkan selain identitas diri begitu ya Bapak Ibu ya dan adik-adik begitu ya. Kemudian di tanggal 14 sampai 21 Oktober itu ada penilaian dari Dewan Juri adik-adik. Pak Wahid mute. Oh ya, baik. Untuk jurinya kita ada dosen-dosen dari perguruan tinggi. Yang pertama ada dari UNESA, kemudian ada ITS, ada UNIBRO, kemudian ada Politeknik Malang, Politeknik Negeri Malang, itu ya adik-adik ya. Di tanggal 14 sampai 21 Oktober itu akan dilakukan penilaian semua oleh Dewan Jurinya, gitu adik-adik ya. Kemudian di tanggal 23 Oktober akan ada pengumuman juara E-Fest-nya, begitu ya. Itu nanti kami akan umumkan melalui Instagram. So that's why adik-adik kami minta untuk memfollow akun Instagram kami gitu ya di media sosial sehingga nanti adik-adik tahu juaranya siapa begitu ya adik-adik ya. Kemudian di tanggal 24 sampai 31 Oktober kami akan melakukan proses pengiriman. Bagi yang juara-juara kami nanti akan meminta alamat-alamat detail. Pak Wahid tanpa suara. You don't have any voice anyhow. Pak Wahid, mungkin nge-like itu videonya dimatikan aja. Sepertinya sinyalnya ya? Iya. Halo? Ya, oke, sudah masuk. Continue Pak Wahid. Masih tetap di saya Pak Jen. Videonya butuh running Pak, slide-nya butuh turun. Slide berikut. Oke. Ini oke, baik. Nah, ini ada English speech langsung. Yang pertama kita akan membahas tentang juknis dari English speech ya adik-adik ya. Jadi English speech itu kan pidato bahasa Inggris gitu ya. Yang pertama adik-adik ya, syarat yang pertama atau juknis yang pertama yaitu adik-adik memakai seragam sekolah. Apakah harus putih abu-abu? Boleh memakai jadwal adik-adik sendiri di sekolah. Yang penting itu seragam sekolah, bukan seragam madrasah begitu ya adik-adik ya. Atau seragam poli, seragam futsal itu tidak boleh gitu ya adik-adik ya. Kemudian di sini diperbolehkan misalkan ditambahkan alma mater sekolah, misalkan ada logo sekolah gitu ya pakai alma mater itu boleh adik-adik gitu ya. Kemudian yang kedua, wajib menyertakan logo Kemdikbud. Kemdikbud itu yang teruri seperti yang ada di tampilan ini ya, adik-adik ya. Yang paling kiri itu sudah urut itu adik-adik. Logo Kemdikbud, logo Provinsi Jawa Timur, kemudian logo MGMP, dan yang terakhir ditambahkan logo sekolah masing-masing begitu ya. Kemudian urut ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, dan diletakkan di pojok kanan atas. Besarnya seperti apa disesuaikan aja gitu ya. Kalau misalkan yang seperti tampilan di layar ini terlalu besar, lebih kecilin aja. Sesuaikan aja dengan minat adik-adik dan Bapak Ibu guru semuanya gitu ya. Kemudian berikut ada link logo MGMP Provinsi Jawa Timur. Adik-adik bisa download di sini. Bisa di screenshot kok. Nanti silakan masuk ke Google Chrome, kemudian ketik, kemudian enter gitu ya. Nanti akan masuk ke drive-nya kita, adik-adik bisa download logo MGMP Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, peserta mengunggah hasil karya, gitu ya. Misalkan adik-adik sudah membuat nanti ya, itu mengunggah hasil karya di Instagram Reel, gitu ya. Karena waktunya kan 5-7 menit. Pak Wahid pernah memasukkan di Reel itu sampai 8-10 menit bisa, gitu ya. Kemudian selain itu, tolong masukkan juga di YouTube, gitu ya. Di YouTube. Kemudian
nama isi dengan nama lengkapnya, yaitu nama lengkap adik-adik, kemudian underscore min PES 2024 underscore jenis lombanya apa yang adik-adik ikuti. Boleh vlog, boleh speech gitu ya. Kemudian tambahkan hashtag English Speech Competition dan hashtag MGMP Big SMA Prof Jatim. Karena akun kami di Instagram, YouTube, dan TikTok itu MGMP Big SMA Prof Jatim. Kemudian berikutnya unggah hasil copy paste dari link YouTube atau link Instagram Reel tadi, adik-adik ya, yang speech tadi itu di tautan di bawah ini. Nah, bisa di screenshot kok adik-adik gitu ya. Kemudian catatan berikutnya, video tidak boleh dipotong atau diedit. Jadi langsung dari awal direkam 3, 2, 1 plek rekam gitu ya. Tidak boleh dipotong, tidak boleh diedit gitu ya. Kemudian jika terdapat editing atau dubbing voice, nah ini yang kami sering sering warning sama adik-adik gitu ya. Ketika ada editing atau di pause sebentar gitu ya, itu akan kelihatan positioning atau apapun itu. Maka kami akan lakukan diskualifikasi adik-adik gitu ya. Karena dari sekian banyak peserta itu masih banyak yang tidak pakai editing. So jauhi atau hindari editing atau dubbing voice. Jadi jangan di dubbing. Direkam kemudian nanti dimasukkan voice-nya, itu tidak boleh adik-adik gitu ya. Berikutnya Pak Puspo. Nah, berikutnya adik-adik ya, durasi video speech yaitu 5-7 menit. Apabila kurang dari 5 menit atau lebih dari 7 menit, akan langsung dilakukan diskualifikasi. Pada video yang diunggah di YouTube atau Instagram Reel pribadi atau sekolah gitu ya. Jadi bisa diunggah di YouTube pribadi atau Instagram pribadi atau punyanya sekolah, akunnya sekolah boleh kok adik-adik gitu ya. Jadi terserah adik-adik. Saya mau unggah di Instagram pribadi boleh. Saya mau unggah di Instagram atau YouTube sekolah boleh. Tinggal ditambahkan nanti di bawahnya gitu ya. Hashtagnya tetap sama seperti tadi, English vlog, ini English speech ya adik-adik ya, maaf ya. English speech competition atau hashtag MGMP Big SMA Prof Jatim. Kemudian yang berikutnya, panitia tidak menyediakan text speech, jadi adik-adik membuat sendiri. Temanya yaitu AI, Artificial Intelligence. Sedangkan untuk judul, adik-adik membuat sendiri judulnya. Ya, temanya itu adalah AI, judulnya terserah membuat sendiri. Apakah tentang ini, kemanfaatnya AI atau apapun itu adik-adik buat sendiri gitu ya, sesuai minat. Kemudian boleh dari segi deskriptifnya atau persuasinya tentang AI itu sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat adik-adik. Berikutnya Pak Puspo. Kriteria penilaian juri untuk speech gitu ya. Yang pertama ada fluency atau kelancaran berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris gitu ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, performance, penampilan selama menyampaikan speech di situ. Kemudian yang ketiga ada content and language, yaitu isi pidato dan unsur kebahasaan. Jadi apakah milih kosakata yang ini atau itu nanti akan berpengaruh terhadap nilainya adik-adik semuanya. Isi pidato juga apakah sesuai tema atau malah keluar dari tema. Ketika keluar dari tema, nah nanti itu sudah haknya dewan juri semuanya adik-adik begitu ya. Berikutnya Pak Puspo. Berikutnya adalah juknis atau petunjuk teknis untuk culinary vlog adik-adik. English Culinary Vlog Competition. Nah, yang ini nih yang bakal seru nih, nah, gitu ya. Untuk English Vlog kali ini kita lebih akan mengangkat kulineri karena kami ingin meningkatkan budaya lokal adik-adik. Peserta lomba bersifat individu. Kemudian yang kedua, video vlog merupakan hasil asli peserta dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sebelumnya maupun dipublikasikan di media apapun. Jadi jangan sampai mengambil karya yang sudah pernah dipakai atau bahkan mengambil punya orang, itu tidak boleh ya adik-adik ya gitu ya. Kemudian yang ketiga, video vlog dibuat sesuai dengan tema dan dibuat semenarik mungkin, boleh editing. Nah, yang vlog ini adik-adik mau ditambahkan teaser,
mau dibuat logo sekolah semenarik mungkin, ada intro openingnya, terserah adik-adik. Di tengah-tengah nanti mau dibuat sinematik boleh, dibuat jeduk-jeduk atau apapun itu boleh. Yang penting gitu ya. Yang penting itu bagus. Kalau tidak bagus, tidak sesuai, ya penilaian nanti akan ada di dewan juri sendiri, gitu ya. Kemudian yang keempat, setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu link video vlog. Nah, yang diunggah di akun YouTube atau Instagram Reel pribadi ataupun sekolah. Sama seperti speech tadi, adik-adik. Ya, hasil karya dari video vlognya tentang makanan tadi itu, gitu ya, tentang kulineri, gitu ya, itu diunggah di Instagram dan YouTube, ya, adik-adik. Kemudian yang kelima, konten vlog wajib mencantumkan logo. Lagi-lagi logo nih adik-adik. Logonya sama seperti speech ya adik-adik ya. Yang pertama ada logo Tukmuri atau Kemdikbud tadi itu ya. Kemudian ada logo Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada logo MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir yaitu logo sekolah masing-masing. Nah itu ada di mana Kak? Berurutan dari kiri ke kanan sesuai urutan di atas dan ditempatkan di ujung kanan atas video. Sama seperti speech tadi ya adik-adik ya. Ada di pojok kanan atas ya logonya. Berikutnya Pak Puspo. Nah, untuk durasi video vlog itu 5-7 menit adik-adik. Jika kurang dari 5 menit atau lebih dari 7 menit akan diberlakukan diskualifikasi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang kami buat adik-adik. Kemudian resolusi video minimal 720 piksel atau 1080 piksel sama seperti yang speech tadi. Kemudian landscape ya adik-adik ya. Landscape 16:9. Kemudian boleh HD, boleh FHD, boleh 2K atau 4K, terserah adik-adik. Buat semenarik mungkin. Ingat, ini landscape ya, termasuk di speech juga landscape adik-adik tadi ya. Kemudian yang ketujuh, konten video vlog harus sesuai dengan tema. Temanya adalah kulineri. Jadi kuliner ya, mengandung makna informasi dan grafis visual yang jelas, menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami, serta menggunakan bahasa Inggris dan tidak mengandung unsur sara. Jadi tidak boleh ada unsur sara gitu ya. Menyinggung apa misalkan menyinggung rumah makan lain atau makanan dari daerah lain, itu tidak boleh adik-adik. Fokus saja dengan makanan tradisional yang sendiri di daerah itu atau minuman di daerah adik-adik sendiri gitu ya. Kemudian yang kedelapan, peserta mengunggah hasil karya di Instagram Reel atau YouTube dengan penamaan, ada namanya tadi sama seperti speech. Yang pertama ada nama lengkap, underscore i-fest 2024 underscore jenis lomba. Jenis lombanya adalah vlog adik-adik, gitu ya. Kemudian pengumpulan hasil karya paling akhir yaitu dari tanggal 5 Oktober sampai 12. Jadi akhir itu tanggal 12 Oktober 2024. Ingat pukulnya 23.59 WIB adik-adik ya. Karena jam 12 malam Pak Wahid itu biasanya nungguin lilin. Nah gitu ya. Tepat jam 00.00 cetek Pak Wahid itu akan close gitu ya. Close Google Form-nya gitu. Jadi ketika lewat 1 menit adik-adik sudah tidak bisa mengirim gitu ya. Mengirim hasil karya. Nah, di situ. Kemudian English, kemudian ditambahkan hashtag English Vlog Competition dan MGMP Big SMA Prof Jatim. Kemudian setelah itu ya, setelah membuat diunggah di YouTube dan di Instagram gitu ya, adik-adik nanti akan diminta untuk mengisi Google Form pengumpulan hasil karya seperti English speech tadi ya. Linknya sebagai berikut: http sekian gitu ya, upload link video isi vlog gitu ya, seperti ini. Adik-adik bisa nanti untuk ini linknya bisa adik-adik screenshot gitu ya. Next berikutnya Pak Puspo. Nah, ini adik-adik yang paling penting. Temanya adalah English Culinary Vlog. Satu jenis makanan atau minuman khas kabupaten kota masing-masing adik-adik gitu ya. Jadi kalau misalkan street food gitu ya, bukan makanan khas daerah gitu ya.
Atau misalkan fried chicken bukan makanan khas daerah adik-adik. Nah, yang jadi makanan daerah khas itu apa? Contohnya soto Lamongan, kemudian cenil gitu ya. Apalagi ya, banyak ya adik-adik ya di daerah masing-masing Pak Wahid tidak tahu. Nah, kita pengen ngangkat nih budaya lokal daerah masing-masing, makanan khas dan minuman khasnya ini apa, sehingga nanti variasinya banyak. Pasti seru ini gitu ya. Kemudian yang ke-11, custom vlognya ketika adik-adik ngevlog gitu ya, pakaiannya rapi dan sopan. Direkomendasikan oleh panitia itu berpakaian daerah atau khas daerah masing-masing. Pakaian daerah, pakaian khasnya gitu ya. Kemudian contohnya seperti di Jawa gitu ya, di daerah mana gitu ada yang merah putih, ada item-itemnya gitu ya. Boleh adik-adik pakai seperti itu gitu ya. Kemudian yang jelas harus menyesuaikan dengan tema. Nah, misalkan nasi pecel ya itu nasi pecel aja fokusnya di situ. Kak, boleh nggak misalkan nambah lagi makanan yang di-vlogkan gitu ya? Fokus aja dengan satu jenis makanan adik-adik ya. Di sini sudah jelas satu makanan atau minuman khas daerah masing-masing, gitu ya. Ada sate, ada pecel, Madiun, ada ini, soto Lamongan, macam-macam adik-adik, gitu ya. Berikutnya, Pak Puspo. Kriteria penilaian juri untuk vlog, yang pertama ada fluency atau kelancaran, yang kedua ada performance atau penampilan selama vlog gitu ya. Yang ketiga ada content and language. Kemudian yang keempat ada creativity, ada kreativitas dari editing video yang tadi itu yang edit ya. Next berikutnya Pak Puspo. Oh, ini juknis untuk English Olympiad. Ini PIC-nya adalah Kapten Chen. Monggo, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Pak Puspo. Now we are going to talk about English Olympiad. Satu, fokus yang dicetak tebal ya, berpakaian seragam sekolah masing-masing, jelas. Peserta diwajibkan menggunakan virtual background yang dipersiapkan oleh panitia. Jadi yang dipakai oleh adik-adik hari ini itu contoh VB-nya. Contoh, nanti VB itu akan dibuat berdasarkan peserta satu per satu. Jadi VB-nya mungkin sama, tapi akan ada nomor yang kita tempatkan, yang kita attach di sana. Kemudian mengerjakan soal sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat, dalam kurung kegiatan yang mengganggu jalannya Olimpiade silahkan diatur mandiri sebelum pelaksanaan, termasuk ke kamar mandi. Hitung waktunya, itu 1,5 jam loh. 1,5 jam untuk kegiatan Olimpiade. Jadi kalau itu silahkan di-manage waktunya sedemikian rupa. Kok sampai meninggalkan tempat dan kemudian atau nanti kameranya tahu-tahu di-off-kan gitu ya. Nanti akan ada aturan atau sanksi belakangnya. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Coba cek ya, sangat disarankan untuk tidak membuka aplikasi lain. Dalam tanda kurung, resiko atas penggunaan aplikasi lain saat Olimpiade berlangsung menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Apa kaitannya dengan ini semuanya? Panitia berhak untuk mengeluarkan peserta dari kegiatan jika mendapati kecurangan peserta tanpa ada konfirmasi. Pak, ini coba, ini kok tampilannya nggak bisa full ya? Coba ditampilkan tanpa present, Pak. Yang bawah ini penting, Morgan. Escape sudah, Pak. Escape, Kak. Nggak usah di present. Escape aja. Nah, coba ini digedekan saja, Pak. Yang slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Sebelum ini, Pak. Sebelum ini. Oke. Agak digedein juga, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Agak kecil lagi.
Agak kecil lagi, yang bawah ada yang ketutupan. Nah, oke. Panitia berhak untuk mengeluarkan peserta dari kegiatan Olimpiade jika mendapati kecurangan peserta tanpa ada konfirmasi. Jadi kalau peserta nanti ibaratnya gitu ya, so in Javanese term I say, kok umek karpe dewe gitu ya, atau kedapatan dari observernya panitia, kok kemudian bertindak yang tidak sesuai untuk kepentingan integritas kegiatan Olimpiade ini, maka panitia berhak untuk mengeluarkan peserta. Kalau sudah begitu berarti diskualifikasi otomatis, merujuk pada aturan umum dan panduan teknis. Ini aturan umumnya yang ini. Sekarang Pak, berikutnya panduan teknis Pak. Panduan teknis. Oke. Peserta wajib hadir di room Zoom 15 menit sebelum mulai. Jadi kalau kita mulai pukul 8.30, maksimal 8.15 itu sudah ada. 8.15 sudah ada. Jadi nanti akan seperti itu teknisnya. Peserta wajib mengikuti Zoom hingga pelaksanaan pengerjaan soal English Olympiad selesai dan pastikan posisi Zoom mengarah kepada peserta didik pada saat mengerjakan soal untuk mempermudah pemantauan oleh panitia. Tampak wajah dan dada. Ya sama persis kayak begini ini kalau kita sedang nge-zoom gitu ya. Tampak seperti ini, tampak kelihatan wajahnya, tampak kelihatan. Jadi tidak kelihatan wajahnya doang begini, setor wajah atau satu mata gitu enggak, tapi tampilannya cukup kelihatan, wajah sama dadanya kelihatan. Peserta akan dibagi menjadi 6 room dan pembagian room akan diinformasikan di grup WA. Jadi grup WA-nya tetap akan menjadi salah satu media informasi kami. Pastikan kesalahan peserta untuk tidak mengikuti update informasi di WA bukan menjadi tanggung jawab panitia, karena ini sudah menjadi panduan teknis yang ada di kegiatan Olimpiade. Peserta harus berada di room yang sesuai dengan pembagian dari panitia. Contoh nih ya, saya sebut nih Iva ini misalnya peserta nomor urut 91. Padahal peserta nomor urut 91 itu kita tempatkan di room nomor 2. Kok dia masuk di room 1? Nanti begitu itu sudah terjadi seperti itu, kok sudah waktunya pelaksanaan, sudah masuk di rentang waktu 8.30 sampai jam 10, masih berada di situ, maka Iva akan didiskualifikasi. Karena Iva harusnya berada di room 2, tapi Iva berada di room 1 gitu ya. Maka tolong nanti benar-benar dibaca, benar-benar dilihat nomor atau akun username-nya nanti menggunakan username seperti apa, terus ditempatkan di room berapa, itu nanti benar-benar dibaca. Saya tidak akan mengulangi berkali-kali bahwa kesalahan atas masuknya room peserta itu tidak menjadi tanggung jawab panitia. Jadi saya ulang, misalnya lagi Puspo ini peserta nomor 185, dia itu harusnya berada di room 3, kok dia masuk di room 2, dan selama kegiatan sudah mulai, maka dia akan dikeluarkan dari room 2, dan dianggap dia sudah gagal selama kegiatan Olimpiade. Maka pastikan sedari awal bahwa pembagian room, nomor username, terus nanti kalau ada password yang harus digunakan, tolong dicermati masing-masing. Jangan sampai membuat posisi Anda nanti dadak-dadak dan kemudian kalian semuanya mendapati kesulitan di prosesnya. Selanjutnya, sangat disarankan menggunakan laptop atau PC atau komputer. Yang pakai Android bagaimana? Tolong dipahami kalimatnya, sangat disarankan. Nanti bila ada yang tetap insist atau bersikeras menggunakan Android dan ada kendala, maka kalimat ini sudah kami tegaskan di depan. Sangat disarankan menggunakan laptop, PC, atau komputer. Kriteria penilaian English Olympiad yaitu mendapatkan nilai akumulatif tertinggi dari soal grammar dan reading comprehension. Waktu pengerjaan tercepat dengan durasi yang ditentukan oleh panitia. Nilai diperhitungkan dengan soal grammar, jawaban benar itu kali 2, soal reading, jawaban benar kali 3. Soal readingnya itu 30, soal grammarnya itu juga 30. Berarti kalau soal grammarnya 30 kali 2, nilai maksimalnya 60,
Soal reading itu kali 3, soalnya 30, maksimalnya 90. Maka akumulasi nilai tertingginya adalah 150. Lanjut Pak Puspo. Nanti yang Q&A, sesi pertanyaan dan jawaban, nanti akan ada ya. Sebentar kami lakukan presentasi dulu. Nanti Q&A akan dipandu Bu Eva. Yang pertama, babak preliminary round, promoting top 100 participant. Tadi sudah disampaikan ada 541 peserta English Olympiad, dan ke 541 yang sudah terdaftar itu akan berkompetisi, dan 100 teratas nanti akan lolos ke babak berikutnya, final round. Jadi babak preliminary round itu nanti semua peserta ikut, dan yang diambil akan hanya 100 peserta. Nah, oleh karenanya silahkan nanti berkompetisi secara baik, secara bijak, dan fair. Soal grammar itu 30, bobot nilainya 2, waktunya 30 menit. Jadi estimasi soalnya adalah satu soal grammar maksimal dikerjakan 1 menit. Kemudian soal reading comprehension itu soalnya 30, bobot nilai 3, durasi 60 menit. Sehingga satu soal dikerjakan estimasi rataannya adalah 2 menit. Tipe soal pilihan ganda semua. Tolong dicermati yang bawah, bagi peserta yang sedang mengikuti lomba Olimpiade Bahasa Inggris, dilarang membuka situs selain link dari panitia untuk menghindari error login atau trouble atau hal di luar kendali yang mengakibatkan keluar otomatis dari link tersebut. Jadi kita berusaha untuk bareng-bareng berkomitmen berkompetisi secara sehat yang integratif gitu ya. Terus berikutnya Pak Puspo, ini final round. Final round itu 100 orang yang akan berkompetisi, dan itu kemudian porsinya juga akan sama, 30 soal grammar bobot nilai 2, kemudian 30 soal reading comprehension bobot nilai 3, durasi 60 menit. Sama catatannya, bagi peserta yang sedang mengikuti lomba Olimpiade Bahasa Inggris, dilarang membuka situs selain link dari panitia untuk menghindari error login atau trouble atau hal di luar kendali yang mengakibatkan keluar otomatis dari link tersebut. Lanjut Pak Puspo. Nah, ini yang kemarin banyak muncul di Q&A-nya peserta. Kisi-kisinya mana? Nah, itu silahkan kisi-kisinya dilihat. Ada grammar point yang konsep materinya itu ada 10. Grammar point-nya ada 10 pokok materi, artikel, conditional sentences, gerund, modal auxiliaries, passive voice, prepositional phrase, pronouns, reported speech, tenses, sama word order. Ya, itu yang akan keluar. Proporsinya atau distribusinya akan seperti apa, itu nanti silahkan diperhatikan sendiri. Barangkali satu siswa akan keluarnya beda, maka silahkan pastikan bahwa itu akan menjadi hal yang harus kalian siapkan sendiri. Yang reading comprehension itu akan ada 10 jenis teks. Yang pertama adalah biography, kemudian descriptive text, kemudian ada advertisement, kemudian ada narrative, report, explanation, discussion, review, hortatory exposition, dan news item. Itu genre-nya. Terus indikator kompetensi yang akan diukur apa? 1, ide pokok. 2, informasi implisit. 3, kosakata kontekstual. 4, menarik kesimpulan. 5, mengidentifikasi sudut pandang penulis. 6, membandingkan informasi. 7, menginterpretasi gambar atau grafik. Karena tadi ada advertisement ya, menginterpretasi gambar atau grafik. Mengidentifikasi tujuan penulis, menemukan informasi rinci faktual, dan menganalisis argumen. Distribusi atau sebarannya akan seperti apa? Silahkan nanti barangkali munculnya di setiap person akan berbeda. Lanjut Pak. Nah, ini penjelasan umum untuk semuanya. Silahkan nanti Pak Wahid. Sekarang sesi ini silahkan yang ini boleh Pak di present Pak. Pak Puspo ditampilkan yang gede. Present Pak. Nah, biar semuanya bisa melihat.
Itu juara 1 mendapatkan sertifikat, trofi, dan uang pembinaan. Kemudian juara 2 mendapatkan sertifikat, trofi, dan uang pembinaan. Yang tentunya ada harapan 1, 2, 3 juga sama. 10 peserta terbaik mendapatkan sertifikat finalis plus flash disk. Semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Those are things all I can present. I return back again to Bu Iva. To you, Bu Iva. Oke, thank you pada Bapak Wahid Maulidi dari Bangkalan dan juga Bapak Muhammad Hussein dari Kediri atas pemaparannya yang panjang kali lebar kali tinggi. Jadi lama banget ya. Nah, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga adik-adik peserta English Festival semuanya? Apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Pastinya masih ada kan ya, karena ya memang kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin terlewat dari kami sehingga, adik-adik juga merasa perlu untuk menanyakan. Tapi yang jelas lombanya seru-seru kan ya, apalagi yang culinary vlog, sorry. Dan yang paling penting adalah di sini dibutuhkan kejujuran untuk setiap lomba karena semua dilakukan secara online. Nah, kita mau ngetes juga nih, sampai seberapa sih derajat kejujuran adik-adik zaman sekarang ini ya. Oke, ke acara selanjutnya yaitu acaranya tanya jawab agar rasa penasaranmu mendapat obat. Nah, ada pertanyaan yang sudah saya rangkum dari chat yang masuk. Pak Chen ini perlu di-share FAQ-nya nggak? Layarnya tadi. Mute Cap. Silakan di-share dulu enggak apa-apa, view kan. Saya yang nge-share atau Pak Puspa ini? Linknya sudah dikasihkan Pak Puspa belum? Linknya sudah di grup? Mana sebentar. Ada di atas Pak Puspo. Ini. Di atas. Oh ini. Ini ya. Sebentar, saya belum share screen. Ini? Nah, itu akan dibesarin mungkin ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami rangkum antara lain, sebentar. Yuk tak saya pause. Oke, sebentar. Yang pertama, saya harus buka ganda ini ya. Ini ya. Ini ada pertanyaan kemarin ya yang dari chat ke panitia. I would like to ask about the vlog competition. Is it allowed to use more than one food, including snack, heavy meals, and beverage? The answer is no, one food, ordering only local specialty. Jadi untuk makanannya hanya satu khusus, boleh makanan saja atau minuman saja dan dikhususkan untuk makanan yang lokal gitu ya, produk lokal dari daerah masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Puspo. Ke bawahnya. Sudah ya. Apakah teks untuk speech boleh dibuatkan? Nah, ini ya. Untuk teks speech-nya tentunya adik-adik ini ditantang untuk bisa menulis sendiri. Kan nanti dipresentasikan sendiri. Kalau biasanya dituliskan orang lain, nanti kalau ada adik lupa atau tidak mengerti apa yang diinginkan oleh si penulis, nanti malah bingung sendiri. Jadi ada baiknya dan memang harus kalau teksnya itu ditulis sendiri oleh adik-adik. Next, Pak Puspa. Yang ketiga, mengenai Olimpiade, apakah ada kisi-kisinya? Kisi-kisi sudah diberikan barusan ya. Sudah, kemudian next Pak Puspa. Next. Untuk food vlogger, apakah ada jenis yang lebih terinci, mulai dari jenis makanan, kostum, dan durasi 5-7 menit, apakah sudah termasuk sinematik pembukaan dan penutupan? Jawabannya jelas ya. Untuk makanannya adalah makanan khas, kemudian kostum, menyesuaikan makanan khasnya, bisa jadi nanti mungkin kostumnya adalah mewakili kostum dari daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya dari Madura mungkin boleh menggunakan pakaian khas Maduranya, seperti itu. Durasi 5-7 menit sudah termasuk sinematik pembukaan plus penutupan. Next, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Setelah ini kita akan buka dari peserta yang saat ini ikut technical meeting. Nah, ini mulai dari ini. Tadi saya ngecek di chat, ada pertanyaan seperti ini. Saya kumpulkan dulu ya. Ini sudah ada 5 pertanyaan ternyata. Dan ini dijawab dulu oleh
Kapten Chen dan Pak Wahid ya? Yang upload itu Pak Wahid berarti. Boleh. Yang Pak Wahid yang upload Boleh. sebentar. Ini mengupload videonya boleh salah satu di YouTube atau di Instagram atau di kedua platform Pak Wahid. Baik, Monggo, saya nggih. izin menjawab adik-adik dan Bapak Ibu guru ya. Menguploadnya itu di dua, baik itu di YouTube ataupun di Instagram. Kenapa kok di dua platform atau di dua media sosial ini? Alasannya ketika juri itu menilai di YouTube ternyata tidak tampak atau dikunci atau di privacy gitu ya, juri itu bisa melihat di akun Instagramnya gitu. Ataupun sebaliknya, ketika melihat di akun Instagramnya ternyata di privacy, siapa tahu di YouTube-nya dibuka, oh enak. Jadi apa? Jadi juri tetap melakukan penilaian kepada video adik-adik di link tersebut gitu ya. Jangan sampai langsung didiskualifikasi. Di YouTube ternyata dikunci. Kemudian di Instagram ternyata dikunci. Waduh, ini wis langsung didiskualifikasi oleh juri. Kan eman-eman toh adik-adik sudah capek garap videonya, tiba-tiba tidak bisa di-play oleh juri, kan eman gitu loh. Lebih baik silahkan di-upload di YouTube dan Instagram. Kamu cuma ngupload doang kok adik-adik gitu ya. Itu ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Bu Iva? Oke Pak Wahid, jadi upload dua-duanya sekaligus branding diri juga dong Pak Dua-duanya Wahid ya? dong. Iya, biar Iya, branding diri kan juga biar. linknya dong. Iya, Oh, kami di pengumpulan itu hanya minta linknya doang Bapak Ibu adik-adik. Link pengumpulan hasil karyanya itu berupa GIFOM, itu hanya link YouTube-nya dan link Instagram-nya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya, izin bertanya, apa harus culinary vlog atau apa itu Bu Iva? izin bertanya apa harus culinary vlog? Maksudnya gini, bikin videonya itu di tempat wisata atau di warung atau Oh, bikin masakan daerah ya sendiri baik. di. Izin menjawab Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Nah, kalau bisa gitu ya, agar tampak bagus gitu, silahkan adik-adik ngelobi dengan pihak warungnya begitu ya, sehingga adik-adik bisa ngevlog tuh, enaknya di jam berapa, pukul berapa, begitu kan. Kemudian kalau bisa di tempatnya gitu. Tapi ini memang disarankan dari Pak Wahid sih kalau bisa memang ditempatkan gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan sampai adik-adik tidak bisa membuat vlog di situ, belinya di sebelah belinya di warung itu, kemudian adik-adik memposisikan di sebelahnya gitu yang agak sepi, tapi tetap kelihatan nama warungnya gitu loh. Dan di situ ada makanannya yang di-vlogkan gitu ya. Adik-adik silahkan edit sendiri, ambil sendiri angle-nya atau posisi-posisi yang memang memungkinkan sehingga adik-adik bisa ngetik video untuk vlog itu. Adik-adik jelas pastinya butuh yang namanya mikrofon wireless yang sekarang lagi banyak ditempel, dijepit di baju gitu ya. Itu biasanya seperti itu adik-adik, silahkan pakai itu. Pak Wahid, boleh tidak kalau kami tidak pakai mikrofon? Asalkan jelas. Tadi kan di penilaian, kriteria penilaian adik-adik kan tadi sudah melihat toh, gitu ya. Jadi ada fluency, ada performance, ada konten, ada creativity. Adik-adik sudah bisa melihat kriteria dari penilaian vlog itu. Jadi silahkan dikira-kira sendiri suaranya nanti misalkan tidak pakai mikrofon bisa jelas atau tidak gitulah. Sehingga apa? Sehingga penilaian dari juri gitu ya. Oh, sudah jelas. Oh, bagus bahasa Inggrisnya bagus. Oh, teknik editingnya bagus. Nilainya tinggi gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya cara pengucapannya tidak jelas karena apa? Karena tidak pakai mikrofon. Lah, monggo. Itu silahkan sendiri gitu ya. Tapi yang jelas kejelasan artikulasi saat pengucapan pronunciation dari bahasa Inggris itu harus jelas untuk dinilai oleh dewan juri gitu ya. Kemudian yang kedua ini apa boleh culinary vlog itu bikin masakan sendiri? Kalau dari Pak Wahid ya, selama itu adalah apa? Selama itu adalah traditional food or drink gitu ya. Aslinya sih hanya mereview saja, Mbak. Jadi bukan membuat sih adik-adik gitu ya. Tapi sudah apa ya ready gitu di tempat masakannya adik-adik bisa izin gitu ya. Izin Mas ngintip video ini cara membuatnya gitu. Jadi bukan adik-adiknya yang membuat seperti prosedur tag bukan gitu ya. Tapi ngevlog gitu ya.
Ngevlog seperti di TikTok, di Instagram, di YouTube gitu ya. Ngevlognya seperti itu, bukan adik-adik membuat sendiri gitu ya. Oke? Bukan membuat masakan atau minuman sendiri, tapi ngevlog, mereview masakan atau minuman tradisional di daerah masing-masing. Wes, titik itu yang jelas. Gitu ya. Untuk pakaian tadi Oke. sudah dijelaskan, Kak. Sudah. Jadi bukan proses Nanti dilihat lagi. membuatnya. Ya, Jadi bukan proses membuatnya, tapi mereview masakan itu mereview sendiri. masakan atau ngevlog masakan Oke. tradisionalnya. Next question. Ini speech ini. Untuk video speech, next Pak Puspo. Untuk video speech, apakah boleh diedit sebatas opening dan closing saja, Pak? Misalnya scene logo sekolah, apakah diperbolehkan? Monggo Pak Wahid. Oh, siap, boleh. Kalau cuma sekedar intro dan closing enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai take video untuk speech-nya itu enggak boleh gitu Bu Iva. Boleh Video ada penjelasannya. speech-nya. Oh iya. Boleh untuk opening dan closing saja Bu Iva. Tidak diperbolehkan. Speech itu landscape, Kak. Videonya landscape semua, baik itu vlog dan speech landscape semua. Next, Puspo. Izin bertanya, untuk menempatkan logo apa sama seperti di layar Zoom sekarang? Mungkin Tadi ini sudah ada di background ketentuannya. tadi ya. Taruh di pojok kanan atas, Kakak, Adik, Bapak, Pojok Ibu. kanan atas. Ya, pojok kanan atas, urut. Oke. G. Oke, next. Ini Next. ada lagi. Pak Puspo. Jika dalam satu sekolah ada 5 siswa yang ikut, apakah boleh mengerjakannya dalam satu ruangan di lab komputer sekolah? Ini mungkin untuk Olimpiade ini ya. Olimpiade, Bu Iva. Olimpiade. Ada 5 siswa yang ikut, apakah mengerjakannya bareng-bareng di satu ruangan di lab komputer sekolah gitu? Oke, jawabannya adalah satu siswa satu device. Masalah satu ruangan atau 2 ruangan atau 3 ruangan, that doesn't make any matter. Mungkin gini Siswa. Cap, Zoom-nya itu berarti satu Zoom gitu ya, tidak setiap siswa pegang untuk online sendiri gitu? Ya pokoknya satu siswa itu ngedep satu komputer sendiri gitu Bu Iva. Jadi tidak boleh satu sekolahan sama ngumpul terus ngerjain bareng-bareng dengan hanya satu, enggak bisa otomatis karena nanti akunnya akan terverifikasi Ada room-nya kan satu. juga. Ya, maksudnya untuk Zoom-nya itu loh, Zoom meeting-nya satu ruangan, kameranya cuma satu gitu loh. Enggak bisa, jangan dibikin terus dibesarin gitu. Jadi cukup satu siswa satu device. Ruangannya silahkan mau di lab komputer juga enggak apa-apa gitu. Berarti tetap satu siswa juga harus Zoom sendiri gitu ya? Ya. Berarti 2 HP tadi, satu device. Next sudah habis ternyata pertanyaan dari sini. Nah sekarang saya buka pertanyaan dari peserta technical meeting sore ini. Mungkin kita ambil 5 pertanyaan dulu. Yang raise hand sebentar. Siapa ini? Ada Yuni, ada Innocentius, ada Geni Valian. 3. Oke, silakan salah satu dulu. Dari Yuni Indah dulu dah. Ladies first. Ladies first. Ya. Yang mana ini orangnya? Oh, Yuni atas. Indah. Ini enggak kelihatan di sini. Yuni Indah bisa pakai ini enggak? Bisa pakai on cam enggak? Ada gambarnya, Cap? I'm not wearing my veil. Oh. So, boleh enggak? Silakan. Hai Cap. Bu Yuni. Tanya tentang device-nya. Tadi kan untuk Olimpiade device-nya cuma satu. Ya. Apakah cuma satu laptop itu ataukah kanan kiri harus ada kamera seperti OSN itu? Sudah itu tak Bu Yuni? Halo? Ya. Satu pertanyaan itu tak? Iya, untuk aja. Ya, satu aja, satu device. Satu device saja. Jadi cukup pakai laptop satu gitu ya? Ya. Oke. Ya seperti sekarang ini, jalan seperti ini. Oke, thank you. Tapi Assalamualaikum. harus on cam, Waalaikumsalam. Harus on cam. Nanti yang ketahuan tidak on cam bisa kami expel tiba-tiba gitu ya.
Kalau sudah kami expel berarti sama artinya dia sudah diskualifikasi. Oke, thank you, Cap. Assalamualaikum. Salam. Next. Tadi siapa tadi? Tulisnya di mana tuh? Innocentius Dwi Wijaya Lestari. Please. Excuse me, can you hear my voice clearly? All right, clear. Ya. Yes. I would like to thank first for the opportunity for me to speak in this forum. I have a bunch of questions that I would like to ask, knowing I am joining the culinary vlog competitions. One, knowing that we are going to question those street seller, can we question them in Bahasa Indonesia, or can we maybe ask them to speak a little English, knowing that maybe some of them have little knowledge about English, or maybe like can we dub at least in the caption like doing subbing, like we are questioning them in Indonesia but then we sub them in English? Is it allowed? Second question is that, let's say, to make things interesting, I'm from Indonesia, I'm from Malang, I am from SMA Tempo, and to make a plot twist or to make a twist, I like to invite my friend, from far away, from Kendari, etc. Can I invite them like for fun, for like together, as well as showing him that this is Malang food, this is Indonesia food, specific with my area, Malang? Is it allowed if I invite a friend, maybe to let them know as well the taste and have them to try the opportunity? And the third, for the dubbing itself, we know that for a few part of videos we must at least have a dubbing. Is it allowed? Is it appropriate for us to dub? So let's say cinematography, we shoot a scene, after that we dub them in English, knowing that to add more information that is needed for that video itself. For now, I would like to ask that 3 specific question. I hope that my English is not that bad. I hope that everyone can understand, and thank you very much for the opportunity. Sure, you have an excellent English. Come on, Pak Wahid. You've got the responsibility to answer the questions. Ada 3 pertanyaan ya tadi ya. Iya. Pak Wahid, are you there? Okay, Pak Wahid is still somewhere. Pak Wahid is still somewhere else. I don't know where. Okay, Iya. continue. Just keep it in the note, Bu Iva. Later, Yeah. Pak Wahid, when he is back, so he can answer the question. Ani Saul Jamila at first, please say what you want to ask. Hello, Yes, please. Yes. saya mau tanya, saat lomba bahasa Inggris, lomba Olimpiade bahasa Inggris, apakah boleh minum atau makan gitu? Saat apa? Saat lomba Olimpiade bahasa Inggris. No. Jawabannya langsung no. Gimana sih, Cap? Thank you. Next maybe ya. Ada lagi kah? Itu siapa ini dari SMA Sama Advent Purwodadi ini siapa? Nggak ada namanya. Ya itu namanya SMA Advent Purwodadi. Semuanya ikut kayak. Ya boarding itu kayaknya. Silakan. Siapa ini? Baik, jadi mohon maaf kami dari satu sekolahnya dalam satu device karena kami dari sekolah berasrama, Pak. Saya minta maaf itu terlebih dahulu. Jadi di sini seluruh pesertanya peserta culinary vlog, Pak. Kami memiliki beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, sekolah kami kan termasuk dari Kabupaten Pasuruan, Pak. Namun tapi cenderung lokasinya mendekat ke Malang. Boleh nggak kira-kira sekiranya sekolah kami reviewnya itu makanan-makanan di daerah Malang. Terus kira-kira videonya itu boleh pakai dubbing voice nggak, Pak? Dan satu lagi pertanyaannya, salah satu dari teman kami ada yang sakit. Apakah teman kami yang sakit ini boleh digantikan dan apakah harus daftar ulang lagi? Itu aja Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Thanks. Pak Wahid, is he already back? Saya jawab yang sakit saja ya, yang urusan sakit. Yang sakit tidak tergantikan, yang sakit berharap semoga setelah ini segera sembuh gitu ya. Nanti urusan teknis yang lain, yang urusan dengan
Yang urusan dengan technical things untuk vlog nanti biar dijawab Pak Wahid. Tapi yang pertanyaan terakhir itu bisa saya jawab. Apa tadi yang pertanyaan nomor 2, Kep? Kok lupa? Dubbing. Oh iya, apakah boleh dubbing? Pak Wahid, halo? Mana? Adakah pertanyaan yang di chat yang belum terjawab? Oh, ini ada Kania Zuhra yang raise hand. Silakan, Kania. Permisi, mohon maaf saya tidak menggunakan background karena di HP saya tidak bisa. Ya, Saya oke. saya ingin bertanya pertama, apa untuk culinary vlog, apakah kita boleh mengekspos atau mempromosikan nama brand atau merek dari makanan khas tersebut, dari restoran tersebut? Kemudian juga ini kan yang ikut lomba ada satu sekolah ada sekitar 6-7 orang. Bolehkah diposting di satu akun Instagram Extracurricular English Club? Sudah, terima kasih. Thank you, Kani. Kenny Valian nggak jadi tanya. Oke. Pak Wahid belum kembali ya? Kali ada pertanyaan yang berbasis Olimpiad bisa diarahkan dulu yang barangkali di chat ada Bu Iva. Sambil nunggu Pak Bentar, Wahid. ini saya lihat. Ini gimana? Kalau belum masuk grup manapun bagaimana ya lo? Kemarin gimana ini? Vlog pakai baju-baju khas sudah dijawab tadi. Heeh. Apakah boleh membaca teks skrip saat melakukan video speech? Kalau tanyain boleh apa tidak boleh ini yang kaitannya dengan speech ya. Sebenarnya itu nanti akan lebih pada merujuk kepada otorisasi juri untuk menilai. Kalau mau insist dengan membaca ya silahkan saja, tetapi itu tentu juri akan punya hak menilai bahwa ini kok lomba kok baca gitu ya. Mestinya ekspresi ngomongin speech itu masih akan masuk di performance. Tapi kalau itu bagian dari proses Anda untuk membuat bahwa Anda belajar dengan cara begitu ya silahkan. Tapi juri akan punya hak untuk menilainya. Kalau ditanya boleh nggak boleh, ya silahkan aja memaknai sendiri bagaimana speech itu harusnya, bagaimana kemudian penampilan itu akan sangat didukung dengan kompetensi yang sepadan gitu. Ini juga ditambah. Saat penyampaian speech, apa boleh dalam posisi duduk atau harus berdiri? Nah, lagi-lagi pertanyaan yang kurang lebih mirip sama ya terkait dengan itu. Silakan dimaknai dengan baik. If you think that by sitting will make you a very good speaker, I do not really think that it's a good idea to be a good speaker by sitting gitu. Tapi silakan kalau Anda insist silakan aja. Aku pilih duduk wae gitu. Silakan, tapi juri akan punya hak untuk menilai. Oke. Untuk culinary vlog boleh di-cut atau tidak videonya? Maksudnya di-cut bagaimana? Kan di vlog itu Iya, kan mungkin. jelas-jelas punya ruang untuk mengedit ya, punya boleh, ruang untuk mengedit. Karena ruang mengedit itu ya mesti di antara mengedit itu ya adding some, bisa cutting some, bisa kemudian modifying some gitu ya. Jadi pertanyaannya mestinya sudah cukup bisa dipahami terkait dengan ini, Bu. Oke. Lanjut, izin tanya untuk diedit English speech, opening dan closingnya boleh atau tidak? Tadi boleh ya, yang nggak boleh diedit adalah yang Yang tidak boleh isinya, adalah kontennya, main kontennya. content. Apakah nanti ada Twibbon? Ada. Kalau saat English culinary berpakaian casual tapi sopan boleh tidak? Ayo, harus ini ya, boleh casual tapi sopan. Boleh. Boleh menambahkan elemen ilustrasi atau foto penelitian untuk video speech? Berarti diedit ini fotonya. Speech-nya, videonya berarti kalau ada penambahan Iya, ilustrasi. nggak boleh Bu Iva. Nggak boleh ya, saya tak Ya, selain save-nya logo ini. nggak boleh. Itu Pak Wahid sudah kembali beberapa pertanyaan lagi, tolong disampaikan lagi Bu Iva ke Pak Wahid. Oh iya. Sebentar. Pak Wahid, sebentar.
Sampai mana tadi ya? Ini yang Mas siapa tadi yang namanya belum sempat kecatat. Sebentar Pak Wahid, tak carinya pertanyaannya. Oke, Bu Iva. Apakah diperbolehkan memberi caption seandainya ada percakapan dengan penjualnya? Caption. Caption ini kalau Caption itu misalnya sama tulisan-tulisan gitu ya. ini loh Sebenarnya untuk apa ini? Untuk speech atau vlog? Kalau vlog untuk sih vlog. sebenarnya bebas ya, karena Oh. vlog itu free editing. Boleh Mhm, adik-adik mhm. atau bapak ibu silakan membantu peserta didiknya gitu ya. Kalau bisa sih Mhm. karya siswanya sendiri gitu. Biarkan siswa berkreativitas untuk mengedit vlog itu seperti apa. Misalkan ada captionnya di bawah, teksnya gitu kan boleh. Tidak ada teksnya tapi bahasa Inggrisnya lancar, cacus, ya bisa jadi yang cacus lancar tadi when they speaking English, when he or she can speaking English well, itu yang akan juara ya bisa saja gitu kan. Karena elemen-elemen penilaiannya yang pertama ada dari segi bahasa Inggrisnya, yang kedua ada dari segi editingnya. Kami menyiapkan dosen dari perguruan tinggi yang mampu atau mumpuni dan kredibilitas di bidang bahasa Inggris dan di bidang IT, teknologi, editing, videografi, seperti itu adik-adik dan kakak-kakak gitu. Jadi tenang Iya. saja, dosen-dosen dari perguruan tinggi negeri tadi yang kami sebutkan di saat menjelaskan juknis itu sudah kredibilitasnya oke gitu loh Pak adik-adik. Itu. Maksudnya gitu loh Pak Wahid, misalnya dalam video vlog itu, terus saya misalnya peserta, saya bercakap-cakap dengan penjualnya atau apa, dia kan tidak bisa bahasa Inggris. Nah, disitulah nanti saya berbahasa Indonesia, bawahnya kasih caption bahasa Inggris gitu loh maksudnya. Oh, boleh. Yang penting Kemudian, tidak full dari awal, bahasa ya, Indonesia, tidak oke. mungkin toh dari awal sampai akhir semuanya isinya wawancara pakai bahasa Indonesia, kan Iya, tidak seperti itu gitu loh. mungkin sekitar sambil Misalkan lalu. berbincang-bincang dengan temennya, ya temennya diatur bagaimana caranya temennya pakai bahasa Inggris juga, kecuali dengan warungnya yang memang penjualnya yang memang tidak bisa pakai bahasa Inggris gitu ya, itu Ya, diperbolehkan gitu. oke. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan yang berdua tadi. Bolehkah menyebutkan teman lain atau mengajak teman lain, mengundang teman lain untuk review? Terjawab di situ ya. Tadi Mas siapa Ya, tadi? Kemudian, focusingnya di satu peserta ya, karena vlog ini videonya adalah untuk individual video. Gitu. Next, Jangan kebanyakan temennya nanti yang di syuting di video, jangan gitu ya. Biarkan juri nanti, itu haknya juri nanti menilai seperti apa. Yang jelas kriterianya sudah ada, wes gitu. Oke, kemudian ini ada lagi untuk vlog juga. Pesertanya dari kota perbatasan, misalnya antara Lamongan Gresik, lebih dekat ke Gresik. Apakah boleh misalnya mereview makanan kota terdekat? Di KTP atau di KSK-nya adik-adik itu daerah mana aslinya, baik kakaknya itu adik-adik gitu ya. Jadi jangan terdekat-terdekatnya gitu kan ya. Tapi adiknya itu dari mana? Karena kami membacanya kan datanya adik-adik itu sesuai kabupaten kota masing-masing gitu ya. Sesuai Sudah terjawab kabupaten. jelas kan kayaknya Bu Iva? Iya, kabupaten masing-masing ya. Bentar tak tulis jawabannya Iya, dulu. sesuai daerah kabupaten kota masing-masing. Itu ada Bunda yang tadi yang tanya dari Advent, mungkin bisa melanjutkan. Yang mana Pak? Advent, SMA Advent Purwodadi. Ini masih ada beberapa yang belum dijawab. Untuk vlog, apakah boleh mempromosikan brand? Pak Wahid, boleh nggak? Boleh. Intinya Siapa tahu nanti vlog malah itu dapat silahkan. endorse. Iya, siapa tahu adik-adik bisa dapat Ada endorse kan di endorse. situ. Nah, yang jelas yang penting itu adalah satu makanan atau satu minuman khas di daerah masing-masing. Jangan misalkan adik-adik gitu ya, misalkan gini, adik-adik menjelaskan ngevlog pecel Blitar misalkan begitu ya, atau pecel Madiun begitu ya, tapi ada brandnya selain pecel Blitar atau pecel Madiun itu, kan beda gitu loh. Kalau bisa brandnya tetap di pecel Blitar atau dari pecel Madiun itu, Bu Iva gitu loh. Oke. Nge-branding aja warungnya gitu, jangan nge-branding orang lain, tapi ngevlognya di warung itu, kan tidak etika gitu loh Bu Iva.
Berarti soto Kalau ya, menurut soto saya aja seperti deh itu, gitu ya. Oke, Ya. kemudian lagi selanjutnya, kalau pesertanya dari satu sekolah itu banyak orang Pak Wahid, bisakah diposting dalam satu akun saja? Soalnya pesertanya ini kan anggota kayak English Club gitu, mereka ikut semua, terus Boleh, videonya, oke boleh, karena boleh, kami wes. membacanya dan Dewan Juri juga menilainya berdasarkan link yang diupload. Kalau masalah akun sih bebas, dari komunitas belajar, English Club, atau dari Oke, siap. sekolah, atau dari pribadi, terserah. Oke, next. Boleh menambahkan elemen ilustrasi atau foto penelitian atau video speech? Nggak boleh ya kalau speech tadi ya, Ya, karena bukan diedit, tidak diperkenankan. Pertanyaan selanjutnya, untuk speech apakah boleh mengedit melalui foto data? Nggak boleh. Ntar. Apakah boleh membaca teks atau skrip saat English speech? tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oh, Chen. Yang sama-sama, yang sudah-sudah, tidak usah dibacakan soal ya, oke sebentar. pertanyaan. Tak carinya lagi. Di audit, oke. Apakah boleh untuk English Olympiad satu device untuk pengerjaan menggunakan PC, kemudian 2 device-nya Android? Maksudnya gimana ini? Tadi dijelaskan kalau Olympiad tadi mungkin kita 2 device Pak Fahid ya. Satunya untuk kameranya Zoom, satunya untuk mengerjakan soalnya ya. Oke, ya begitu. Oke, tak catatnya dulu ini pertanyaannya. Untuk culinary vlog apakah menggunakan voice over atau bicara langsung? Bebas. Vlog itu bebas mengedit, bebas berekspresi, bebas berkreativitas. Yang tidak bebas itu cuma English speech, adik-adik. Iya, nggak boleh diedit gitu ya. Iya, English vlog itu bebas, kasih transisi, kasih apapun itu bebas. Itu ya. Sinematik. Yang jelas ada logo wajib. Logo wajib harus ada, adik-adik gitu ya. Masalah editing terserah. Mau dubbing kayak, mau sinematik kayak boleh. Oke, untuk culinary vlog apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia untuk mewawancarai? Tadi diperbolehkan tapi kasih Tadi sudah caption, jelas. tapi jangan dari Nanti biar nonton seterusnya, jangan lagi full. deh live-nya. Oke. Bentar. Untuk naskah pidato apakah wajib dikirim? Tidak. Naskah Tidak. pidato tidak dikirim. Naskah pidato tak catatnya dulu, barangkali nanti ada yang bingung seperti ini. Apakah Ya. pakai seragam sekolah pas English Olympiad? Tadi itu Tadi ada ya. sudah Sudah seragam dijelaskan sekolah. ya. Bu Iva, Dalam untuk seragam tadi sekolah PPT-nya nanti akan di-share di kita grup. share. ya PPT-nya dipaparkan tadi. Ya. Untuk logo MGMP-nya apakah akan di-share? Ya tadi sudah diberitahu kok ya. Oke. Apakah bisa menggunakan laptop pekerjaan disembari dengan Zoom? Bisa kayaknya ya. Kelihatan kok ya. Laptop sama dengan komputer atau PC, Bu Iva. Pertanyaan yang sama tidak usah dibaca, Bu. Ya. Oke. Sebentar. Kenapa ini ada vape atau rokok diperbolehkan tidak saat culinary vlog loh? Kenapa harus pakai seperti itu juga gitu loh? English speech apakah boleh ditambahkan subtitle? Nggak usah ya. Halo, boleh. Subtitle boleh, Bu Iva. Tapi yang dinilai oleh juri itu Speech-nya. 3 kriteria tadi itu, speech-nya gitu ya. Hanya Meskipun speech-nya. ditambah subtitle, tapi adik-adik kurang fluensi banget di kelancaran ngomongnya, di pronunciation-nya masih agak kurang lancar begitu kan beda nilai nantinya gitu ya. Jadi subtitle itu hanya tambahan doang adik-adik gitu, tidak berpengaruh kepada kriteria penilaian. Apakah ada background khusus untuk English speech? Ada nanti ya, backgroundnya sama dengan kita ya. Apakah video Zoom akan dikirim ke grup? Iya. Banyak sekali. Halo Bu Iva, tadi background speech ya. Tadi Pak Jen menyebutkan enggak background speech? Enggak sih? Enggak. Untuk background speech bebas adik-adik, mau dimanapun adik-adik. Yang jelas
tidak akan membuat crowded atau ramai sehingga mengganggu clear dari voice-nya adik-adik itu sendiri gitu ya. Jadi harus jelas. Boleh di sekolah, boleh di rumah, asalkan bagus aja view-nya gitu ya. Kalau gelap-gelap gitu ya bisa berpengaruh terhadap wajahnya adik-adik gitu ya. Pakai Atau di lampu tempat dong. Pakai. boleh, silakan. Yang penting jangan dipotong. Jangan di-cut atau di-pause gitu, jangan. Izin bertanya, apakah ada pengurangan nilai saat jawaban salah di English Olympiad? Kalau bisa sih, kalau bisa ya, sebenarnya nilainya itu ada bervariasi gitu ya, dari yang jawaban benar gitu. Kalau yang salah sepertinya kosong Bu Iva nilainya. Tidak ada, berarti Kita salah ya, pengen salah nyari ya. yang kalau salah ya 0 gitu, karena ini pilihan ganda gitu. Oke. Kalau benar poinnya Next. berapa gitu. Ada persyaratan khusus untuk facecam dan nama. Tadi ada kayaknya ya. Ada, tadi sudah dijelaskan. Malah temannya jawab ini. Satu sekolah ikut 6 orang, uploadnya di Instagram boleh. Saat Zoom Olympiad, apakah harus menggunakan seragam identitas sekolah? Apakah bisa diganti seragam OSIS? Karena kain seragam identitasnya belum dibagi, Pak Bu. Untuk apa itu Bu Iva? Untuk Olympiad. Seragam identitas sekolah karena belum dibagi. Apakah bisa diganti dengan seragam OSIS atau bagaimana yang lain? Boleh, yang penting kan seragam dari sekolah. Misalkan dari OSIS ya seragam OSIS yang dari sekolah, Yang penting sekolah kan. resmi sekolahnya, kayak menunjukkan identitas sekolahnya kan ini kan? Iya, dibijakin saja itu. Diberi alma mater boleh, nggak apa-apa. Apakah English Olympiad nanti ada simulasi? Wait and see in the group ya. Oke. Apakah juknis di-share? Iya. Juknis barusan di-share oleh Bapak Ibu adik-adik. Apakah video speech-nya bisa menggunakan properti fisik untuk memberikan pemahaman lebih dalam? Properti fisik itu apa ya? Yang jelas itu catatan dari kami panitia itu tidak boleh editing gitu ya. Selama itu akan tampak bagus di video speech yang adik-adik unggah di akun YouTube atau Instagram, ya enggak apa-apa gitu. Asalkan tidak berpengaruh terhadap adik-adik ketika speech. Kalau berpengaruh terhadap adik-adik ketika melakukan speech nanti atau membuat kesulitan gitu ya, lebih baik kami tidak rekomendasikan aja gitu. Focusing aja dengan bahasa Inggrisnya atau kriteria 3 tadi itu. Itu yang raise hand. Itu penjelasannya ya. Ada raise hand ya? Ya. Ada Hanani Suci Rahayu, silahkan. Oh, Bu Hanani. Monggo Bu Hanani, mau tanya apa Bu Hanani? Terima kasih Bu Eva. Nah ini tadi cuma menegaskan kembali pertanyaan dari sekolah mana tadi. 2 pertanyaan ya yang mirip, termasuk yang dijelaskan tadi kan soal background. Mungkin yang ditanyakan itu bukan kok menambahkan gambar atau apa ya, tetapi media. Jadi mungkin bagan atau apa terus sekedar media untuk membantu speech itu mungkin yang ditanyakan. Hanya itu Bu Eva. Jadi bukan editing video, bukan menambahkan ilustrasi apa, hanya sekedar sebagai media gitu loh. Itu seperti berarti tidak pakai editing video, berarti gambarnya mungkin diperlihatkan gambar seperti ini ditaruh di depannya gitu Bu Hanani. Bukan, jadi kadang kan di layar lebar itu kemudian ditampakkan misalkan kalau artificial intelligence atau misalkan tentang ilustrasi yang perlu explanation yang so clear banget gitu, kadang
bukan hanya sebagai media, jadi bukan kok editing video. Mungkin yang ditanyakan seperti itu tadi. Jadi bukan editing video. Apa yang Ada dimaksud dua adalah anak. apakah yang dimaksud speech-nya adalah dia menggunakan LCD projector gitu di belakangnya sehingga dia Ya, speech sambil menerangkan. ya itu loh. Mungkin yang dimaksudkan dua anak tersebut tadi saya tangkap seperti itu. Terima Bagaimana Pak kasih. Wahid? Oke, terima kasih Bu Anani. Bagaimana Pak Wahid kalau misalnya kasus speech-nya itu menggunakan layar sehingga dia sepertinya menerangkan apa yang ada dalam layar itu gitu. It's okay, tidak apa-apa Bu Iva. Asalkan tidak ada editing, tidak apa-apa Bu Iva. Hmm, Sebenarnya kalau ditanyain papa apa nggak papa, jawabannya bisa nggak apa-apa gitu ya. Tetapi begini Bu Hana, coba diproyeksikan nanggepin hal seperti ini itu untuk kepentingan that basically presenter atau a speaker should be able to convince other people gitu ya. Saat kemudian itu tidak mengganggu atau kemudian justru menjadi distraktor bagi juri, maka akan menjadi bumerang bagi peserta itu sendiri. Jadi juri tentu akan punya satu pemahaman komprehensif terhadap apa yang ditampilkan secara keseluruhan. Justru kalau misalnya nanti, misalnya ya, contoh kalau pakai proyektor, sementara dia nanti harus berhadapan dengan kamera yang ada di depannya, terus dia ada proyektor itu ada sinarnya, bisa dibayangin mesti itu nanti eyesight-nya mesti akan terganggu. Nah, hal seperti itu silakan dipikirkan sendiri. Kami tidak akan memberikan batasan boleh apa tidak boleh. Silakan dibijakin saja. To be simple gitu, ngatain misalnya speech itu, if you are successful to convince other people with words you have already said, I believe that everything you really mean to say itu akan bisa ditangkap oleh juri. That's it. Oke. Begitu Bu Anani ya. Kemudian ini ya hampir mirip sebenarnya. Kita di pondok tidak boleh bawa gadget dan yang ikut English Olympiad itu banyak. Sudah disediakan pihak sekolah tapi berupa komputer yang tidak ada kameranya. Jadi Zoom hanya bisa dilakukan bersama-sama di ruang lab. Kami tidak bisa memberikan jawaban atas hal itu karena itu internnya masing-masing ya. Karena apa yang kemudian kita berikan adalah nanti sifatnya dihadapin oleh satu persatu setiap partisipan. Jadi ketika nanti custom ini by institution tentu nanti akan menjadikan ini tidak fair bagi yang lain. So desainnya adalah tetap sama, one student one device. Oke. Ini sama juga bawahnya. Oke, sebentar. Banyak sekali sebenarnya. Dijelaskan bahwa mengerjakan soal harus terlihat muka dan dada. Biasanya saya ngerjakan itu mendekatkan muka saya ke laptop untuk meneliti soal yang saya kerjakan. Apakah terkena minus poin? Tidak ada pengurangan minus poin. Jadi kalau nanti ekstrim itu ya sudah dalam deteksi kami pemantau itu ekstrim ya, nanti pemantau akan melakukan eksekusi. Eksekusinya nggak ada pengurangan nilai. Pengurangannya eksekusi yang akan dilakukan adalah whether you stay on that kind of device ataukah kemudian pemantau akan mengeluarkan dari room itu. Oke. Next. Jika mengerjakan dengan satu device biasanya jika dirangkap dengan membuka web lain, kadang kamera Zoom suka otomatis off sendiri bahkan keluar dari Zoom. Apakah menjadi konsekuensi peserta? Tadi jawaban itu sebenarnya pertanyaan atas apa yang disampaikan sebenarnya sudah kita kupas di depan ya. Jadi strongly recommended that you are not going to open any kinds of different application. Otherwise you will have the consequences that probably you are going to be automatically locked out. Jadi kalau yang tadi udah kita warning gitu ya. Jadi kalau bisa tuh tidak mencoba untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Konsekuensi atas hal itu ya silahkan nanti ditanggung karena kemudian ini kita udah infokan di depan gitu ya. Jadi please not to try to open any different application during the process of Olympiad. That's it. Next, di juknis yang dibagikan ke peserta saat pendaftaran dikatakan bahwa tema English speech adalah AI in educational context, tapi barusan dijelaskan bahwa hanya AI saja. Manakah yang benar Bapak Ibu? Pak Wahid bisa unmute apa enggak?
Ya, yang jelas konsep yang dibangun adalah AI in educational context. Jadi lebih ke situ ya. Jadi bagaimana kemudian memaknai AI dalam perspektif education. Bu, saya mau tanya ke suara biar direspon. Sebentar. Zaskia Ica, silahkan. Okay. Oke, 3 orang. Thank you for the opportunity. My question is probably more or less the same as the other question. So, is it okay if I communicated with the seller using Indonesian if the seller can speak English, but I will translate it in English? Okay, that's all? That's all? Yes, it's all. Iya, tadi Thank sudah you, dijelaskan. Zaskia. Sudah dijelaskan tadi, Cap, kalau boleh, asal tidak di seluruh video. Jadi kalau misalnya Mbaknya ada wawancara sedikit gitu, diperbolehkan. Let Asal me tidak add, Bu full. Iva, let me add. Karena oke. Jadi coba Saskia maknai saja waktu kamu tuh 7 menit gitu ya. 7 menit itu sudah intro, sudah closing, sudah intro, udah closing. Tapi kamu punya fasilitas untuk mengedit-edit gitu kan. Sementara ketika kamu bilang bahwa aku butuh itu yang live situation, nyatanya yang penjual itu nggak bisa bahasa Inggris, ya fine, nggak apa-apa, silahkan tanyain bahasa Indonesia. But think the possibility of the percentage of that gitu ya. Pikirkan persentasenya seberapa gitu ya. Kalau kemudian that you are going to be too dominant in asking question in Indonesia, then you have the answers from bahasa Indonesia, then you only explain again back to with that kind of thing into English, kayaknya juga nggak seru banget deh gitu ya. Tapi yang jelas prinsipnya silahkan dipikirkan ya proporsi bagaimana baiknya. Yang jelas nanti juri akan bisa melihat kok. Misalnya kamu terpaksa harus bertanya pakai bahasa Indonesia, dijawab bahasa Indonesia, dan kemudian malah justru itu lebih banyak pengulangan terkait dengan konten yang dari itu tadi, maka sebenarnya vlogmu menarik apa enggak? Nanti silahkan dipikirkan itu. Thank you. Thank you. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Cap ya. Jika kita tidak boleh menggunakan aplikasi secara bersamaan dengan pengerjaan, bukankah dengan menggunakan Zoom di Windows lain terhitung membuka 2 Windows? I think it's clear ya ini ya. Iya, Tentunya, tapi kan di konteks itu misalnya kita ngomong dari sisi itu ya, dari sisi itu kita otomatis tuh hanya berusaha suspect that we believe in you, that you are going to only have Zoom and the link that we have already shared gitu. Gitu. Tadi di awal kan sudah dikatakan kejujuran gitu kan ya. Oke. Kejujuran paling penting. Oke, apakah dilarang membawa kameramen? Itu boleh ya kameramennya orang lain, tidak sendirian. Untuk apa nih? Jelas. Untuk vlognya misalnya Boleh kameramennya orang banget. lain ya boleh, biar Boleh bagus ya. banget. Kalau Boleh sendiri banget. mungkin nanti kita tidak bebas untuk bergerak. Ya, saya rasa cukup, Cap. Ini waktunya sudah hampir. Ada tuh, masih yang Mana? Yang raise hand masih ada Mana SMA raise Advent hand, itu. mana? SMA Advent sama Tabita itu masih dua. Tabita. Tabita dulu. Silakan Tabita, please. Okay, thank you for the time. Baru saja dikatakan kalau bawa kameramen boleh. Boleh. So I will ask about another team about for editing. Apakah itu diperbolehkan? Mempunyai tim lain selain kameramen untuk membantu editing. Pak Wakin jawab nggak? Kalau nggak jawab biar saya jawab. Oke. Tabita, so sebenarnya sih urgensi atas hal ini itu pada sisi bahasa Inggrisnya, IT-nya gimana sih? IT-nya boleh nggak saya hire somebody else? Silahkan sih, yang kalau misalnya dengan segala effortmu nanti itu kualitasnya bagus ya kita in assumption that you have already worked very well on that gitu ya. Tapi kalau misalnya that you want to really develop yourself on that, even your IT literacy, even your English, even your communication skill, if you can do it all in the way that you can make yourself, fine.
Tapi kadang-kadang kita tidak cukup punya resource ya, kalau kita semuanya sendiri. Katanya misalnya bagian IT-ku tidak cukup bagus, aku butuh orang lain bantu. Fine, tidak ada masalah dengan itu. Yang kami lihat adalah nanti satu gitu ya, your performance. Performanya tetap misalnya Tabita ikut vlog ya, yang kita lihat Tabita bukan penjualnya. Walaupun penjualnya ganteng, penjualnya cantik ya nggak tak lihat, yang tak lihat ya Tabitanya selaku yang ikut lombanya gitu. Ya, lain-lain itu nanti akan jadi bumbunya ya, masih urusan IT-nya. IT-nya bagus, tapi Tabita misalnya bahasa Inggrisnya Speech-nya. kurang convincing gitu ya. Ya, mesti akan ada penilaian variabel-variabel itu. Anyway, fine, okay. Itu ya Tabita. Okay, thank you. Thank you so much. You're welcome. Ada satu lagi tadi ya? Ya, SMA Advent silahkan. SMA Advent silahkan. SMA Advent. Ya, begini Pak, tadi kan ada jawaban sesuai dengan kartu keluarga. Kebetulan kami sekolah asrama ini kartu keluarganya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kami di Purwodadi ini lebih dekat ke Malang. Walaupun kami posisinya berada di Kabupaten Pasuruan, tapi kami lebih mengenal Malang karena lebih dekat ke sana. Boleh Kak? Jadi makanannya yang berbau Malang? Oh, lagi masih insist di pertanyaan. Tadi belum dijawab ya Bu Iva sama Pak Wahid. Sudah dijawab, Sudah, tapi sudah. jawabannya berdasarkan kartu keluarga. Kalau berdasarkan kartu keluarga, kami ini kartu keluarganya dari Sabang sampai Merauke. Enggak. Jadi- Kalau begini Bu ya. Jadi memaknainya adalah kita itu local wisdom ya. Domisili. Kita yang pengen angkat itu local wisdomnya. Nah, local wisdom itu berdasarkan bukan teritori kakaknya para siswa itu dari seluruh Indonesia, tapi where your school actually stands gitu ya. Sekolahnya itu di mana? Kalau Kabupaten Pasuruan ya yang kita anggap adalah itu khasanah kebudayaan Pasuruan. Ya, maksudnya gini Pak, kami itu kebetulan di perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Malang. Tapi kami lebih ke Malang semuanya. Kami malah kayaknya nggak pernah ke kota Pasuruan itu anak-anaknya karena terlalu jauh. Tapi kami lebih dekat dari Purwodadi ke Lawang, ke Malang. Jadi Iya. boleh nggak kalau kami itu jadi kulinernya ke Malang, lebih ke Malang? Ya, itu pertanyaan yang berdasarkan konteks situasi itu ya Bu. Tapi sekali lagi, geografik itu ada batasan-batasan yang sudah kemudian ditempatkan secara administratif. Karena geografik administratifnya Purwodadi itu berada di Kabupaten Pasuruan. So what we think itu kita asumsikan adalah dari Pasuruan. Gitu. Oke, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Masih ada 2 menit? Masih ada pertanyaan lagi mungkin yang pamungkasnya? Ini Mildred Christopher, silahkan. Thank you, sir, for the opportunity. Sorry in advance, sir, ma'am. I don't have a background set up yet because it's not supported on my phone. Allow me to introduce myself. My name is Mildred Christopher Melanie. So the question is, on behalf of the English speech competition, as in for taking the video, is it obligated for us to record our full body or just half of our body? So which one is highly recommended? Thank you. Okay, you asking for highly recommended. I think the full body is preferred rather than part of body. Iya, tadi udah Thank you, dijawab. sir. Udah dijawab tadi kayak gitu ya. Oke. Mengulang pertanyaan. Oke, terima kasih. Mungkin kita tutup untuk sesi tanya jawabnya, Bapak, Ibu, dan para peserta semuanya. Langsung kita tutup ini, Cap. Oke, Bu Iva, is on you. Baiklah, Bapak, Ibu semuanya, dan juga para peserta EVES 2 tahun 2024. Satu persatu acara telah kita lalui. Pak Jen sudah memberikan sambutan, pemaparan juga sudah, kemudian tanya jawab juga sudah. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditanyakan di grupnya masing-masing. Biar semua penasarannya nggak dibawa mimpi ya. Sampailah kita di penghujung acara, tapi izinkan seperti biasa saya akan berpantun dulu. Pokoknya pantun ini, pantunnya bahasa Indonesia ya. Rizky Bilar suka karaoke. Ini kalau nggak ada nggak dibuka mic-nya nggak ada yang cakep ya. Rizky Bilar suka karaoke, lagunya selalu dangdutan. Cakep. English Festival acaranya oke, Cakep. jangan sampai nggak ikutan. Cakep.
Terima kasih pada semua yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto wabarakatuh. dulu, Bun. Siap, kita foto dulu. Ada 6 ya, jadi nggak tahu itu mungkin open kamera semuanya, halo open kamera biar kelihatan nanti saya share Gambar di saya nggak kelihatan, gambar saya Pak ya Pusko. cakep Buyar gambar saya. seneng saya aku seneng lagi ngene iki aduh luar biasa. Gambarku Oke rakyat. itu oke ya. Ini yang room nggak tahu nih room 1 ya, 1 2 3 sebentar ini Ini bikin backgroundnya jadinya buyar nggak kelihatan. nggak tahu ya backgroundnya ya. I'm disappear. Kemudian kedua Nggak kelihatan juga. kedua 1 2 3. Oh my God. Yang ketiga, 3. Yang ketiga masih banyak ini. Semasa juga kelihatan, percuma deh aku. 1 2 3 ini hanya nama saja ini mulai 3 ini. Hanya nama saja. Nanti saya share di grup ya. Sementara apa-apa walaupun nama itu screenshot Pak, tetap nanti dilaporkan kepada pihak berwenang itu. Ya. Oke, 1 2 3. Yang berwenang ini. Ini sebagai laporan nanti. Yang terakhir ini sepertinya tinggal 5 ini. 1 2 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Selamat berjuang. Semoga kalian semuanya menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih. Alright everyone, you are all awesome. Great. Okay, see you all. See you. I love you. Oh no, don't love me. Pak Wakil sudah tepar ini. Boleh meninggalkan room ya adik-adik ya.